Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur atau susunan dari tubuh manusia dan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Anatomi tubuh manusia itu tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Kemudian, fisiologi dan organ. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi dari tubuh manusia dalam keadaan normal. Keterangan fungsi dari tubuh manusia dijabarkan dalam fungsi setiap organ dari fungsi masing-masing sistem dalam tubuh manusia dengan keadaan normal. Selanjutnya, organ. Organ sendiri itu merupakan bagian tubuh yang memiliki satu atau lebih fungsi tertentu. Nah, penyusun organ tersebut berupa beberapa jenis jaringan yang terorganisir dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Contohnya saja, usus halus yang berfungsi untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Struktur usus halus itu sendiri terdiri dari jaringan otot, jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Sekumpulan itulah yang disebut dengan sistem organ. Macam-macam sistem organ pada manusia. Yang pertama, sistem ekskresi. Sistem ekskresi berfungsi untuk memindahkan hasil metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi, sehingga sel-sel tubuh dapat menjaga keseimbangannya terhadap lingkungan. Sistem ekskresi ini terdiri dari ginjal, paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida, hati yang mengeluarkan racun, dan kulit yang mengeluarkan keringat. Yang kedua, sistem pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi untuk mengambil oksigen, menyediakan oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida keluar tubuh. Terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkiolus, dan paru-paru. Yang ketiga, sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi melakukan proses makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisika maupun secara kimia. Sistem pencernaan ini terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, rektum, hati, dan pankreas. Yang keempat itu ada sistem kardiovaskuler. Sistem ini merupakan suatu sistem yang berfungsi menjaga tubuh dari penyakit, menyebarkan sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, serta mengangkut zat-zat sisa keluar tubuh. Di dalam sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh arteri, pembuluh vena, pembuluh kapiler, pembuluh getah, dan kelenjar limfe. Kelima, sistem reproduksi. Sistem reproduksi ialah sistem yang berguna untuk berkembang biak. Di dalamnya ada banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Sistem reproduksi terdiri dari testis, ovarium, dan bagian alat kelamin lainnya. Yang keenam, ada sistem otot. Sistem otot merupakan sistem untuk alat gerak, menyimpan glikogen, dan menentukan postur tubuh. Sistem otot manusia terdiri atas lebih dari 600 otot di dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut sebagai serabut otot. Sistem otot terdiri dari otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Yang ketujuh ialah sistem saraf, memiliki fungsi untuk menerima dan merespon rangsangan. Terdiri dari otak, saraf tulang belakang, simpul-simpul saraf, dan juga serabut syaraf. Yang kedelapan ialah sistem endokrin, sistem yang berfungsi untuk memproduksi hormon yang mengatur aktivitas tubuh. Terdiri atas kelenjar tiroid, kelenjar hipofisa atau pituitari, kelenjar pankreas, kelenjar kelamin, kelenjar suprarenal, kelenjar paratiroid, dan juga kelenjar buntu. Yang kesembilan ialah sistem rangka,
di mana sistem ini berfungsi untuk menyimpan bahan mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka, melindungi tubuh yang lunak dan menunjang tubuh, terdiri dari tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, rangka penopang tulang bahu, rangka penopang tulang pinggul, dan juga tulang anggota badan atas dan bawah. Yang ke-10, yakni sistem peliput, yaitu adalah sistem yang terletak di permukaan luar tubuh dan melindungi organ dalam tubuh yang terdiri dari kulit, kuku, dan juga rambut. Sistem transportasi manusia. Sistem transportasi pada manusia ada dua, yaitu transport aktif dan juga transport pasif. Di mana transport aktif itu adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan atau memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel, dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Transport aktif ini meliputi endositosis. Endositosis itu adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vaskula baru dari membran plasma. Proses ini tergolong transport aktif karena melawan kadar gradien atau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dan memerlukan energi sel. Endositosis itu terbagi dua, yakni fagositosis atau pemasukan zat padat dan pinositosis, yaitu pemasukan zat cair. Contoh dari endositosis ini adalah sel darah putih yang memakan bakteri penyakit. Kemudian, transport pasif, yaitu bentuk pergerakan molekul yang tidak memerlukan tenaga apabila melintasi membran sel dan laju pergerakan bergantung pada besar konsentrasi dibandingkan dengan membran tersebut. Beberapa proses transport yang termasuk ke dalam proses transport pasif yakni yang pertama adalah difusi. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi diantaranya adalah jarak, gradien, ukuran molekul, dan juga suhu. Kemudian, transport pasif yang kedua adalah osmosis, di mana faktor yang mempengaruhi osmosis ini adalah ukuran molekul, keterlarutan lipid, luas permukaan membran, dan juga ketebalan membran dan suhu. Pada percobaan ini kami menggunakan metode di mana menggunakan gunting dimulai dari bawah ke atas, tapi sebenarnya bisa digunakan dua cara, yaitu dari leher ke bawah dan atau dari bagian pengeluaran, sistem pengeluaran dan sampai di leher.